Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Muta'allimin Al-Aziziyah 1, Bapak Kiai Haji Saiful Qahar Tabrani, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para asatiz, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sekarang ini banyak orang dalam menjalani kehidupan pakai prinsip cuek. Mukanya diganti muka tembok, kulitnya ditukar kulit badak, kupingnya pakai kuping kebo. Untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, orang sering ambil jalan pintas, potong kompas, menghalalkan berbagai macam cara. Mulut sih mantap beriman kepada Allah, tapi dengar di kantor mau pindah jabatan kasakusuk nyari embah. Sholat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris menghadap dukun. Itu namanya iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Padahal ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana, jangan dicampur-campur. Maaf Pak, sekarang ini kan lagi musimnya campur-campur. Betul? Iya, kalau es campur enak. Kalau agama dicampur-campur, bagaimana rasanya? Ada orang ditanya, Mas, sampean yang benar agamanya apa sih? Ah, saya sih bagaimana musimnya saja. Musimnya Maulid ikut, musimnya Natal nimbrung, musimnya Waisak Orang semacam ini Allah sudah memperingatkan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Agama dicampur dengan kemusyrikan, kayak air dicampur sama minyak, nggak akan ketemu. Jelas? Jelas. Gampangnya begini Pak, kalau ada gelas sepenuhnya diisi air, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Betul? Kalau ada gelas sepenuhnya diisiin bensin, itu juga ketahuan motor bisa minum. Tapi kalau ada gelas separuh diisi air, separuh diisi bensin, nah urusannya sudah mulai kacau. Manusia minum mabok, motor minum mogok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Barang campuran. Begitulah peringatan Allah, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur tauhid dengan kemusyrikan. Untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, orang sering ambil jalan pintas, potong kompas. Saudara, orang yang menghalalkan berbagai macam cara mengakibatkan hati menjadi keras. Kalau hati sudah keras, susah menerima kebenaran, tidak mempan dengan nasihat. Padahal kan dalam hidup ini ada dua nasihat. Ada nasihat yang datang dari luar,
fenomena alam ini semua nasihat. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, semuanya bisa menjadi nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Lihat, saksikan, pelajari, semuanya bisa jadi nasihat buat kita. Oh iya ya, itu orang waktu hidup di dunia kaya tapi bakhil, matinya begitu ya. Matanya menteleng. Itu orang waktu hidup di dunia pernah jadi pejabat tapi zolim, matinya begitu ya. Bibirnya mancung. Lihat, dengar, saksikan, seluruhnya bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Nasihat yang datang dari luar. Yang kedua, nasihat yang datang dari dalam. Apa nasihat yang datang dari dalam? Perubahan jasmani kita, perubahan fisik tubuh kita, itu nasihat tuh. Waktu umur 20 tahun, iya, kulit masih pada kenceng. Semua orang kalau dia tersenyum, terpesona, ada lesung pipitnya. Kalau dia tersenyum, semua orang merasa senang. Iya, masih 20 tahun. Coba 60 tahun senyum, lari orang. Nasihat yang dari dalam tuh perubahan jasmani kita. Loh, sebagai muslim kan kita sadar betul Pak, dari mana kita datang, mau apa kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Semua kita nih pasti akan pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Betul? Betul? Nih yang hadir di sini nih semua nih kan calon-calon jenazah. Nih semuanya nih pasti bakalan mati. Bapak-bapak yang sebelah sini nih mati apa tidak? Mati apa tidak? Mati. Ibu-ibu yang sebelah sini nih mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini mati apa tidak? Sentimen sampean. Loh, kalau kita semua sadar kita akan kembali menghadap Allah, hidup ini apa sih yang mau kita sombongkan? Betul? Apa yang mau kita sombongkan? Sombong karena harta, nggak pantes dong. Sombong karena jabatan, nggak pantes dong. Sombong karena ilmu, nggak pantes, nggak pakai dong. Semua kita akan kembali menghadap Allah. Perubahan jasmani kita itu nasihat yang datang dari dalam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nah, malam ini kita hadir di sini memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru kita, kiai-kiai kita sudah memberikan wejangan panjang lebar yang saya yakin kalau kita amalkan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Mengaku mencintai Nabi, mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup ini harus dibarengi dengan memperbanyak ibadah. Saudara, mari kita lihat
Tidak usah diragukan lagi betapa Nabi cinta kepada kita umatnya. Tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Biasanya kan Pak, pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru dekat-dekat sama rakyat, mau pilkada baru rajin datengin rakyat, pidato di tengah-tengah rakyat, saudara-saudara rakyat, nanti pilih saya jadi pemimpin ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bawa 3 perubahan. Pertama, saya akan berantas korupsi. Yang kedua, saya akan sejahterakan rakyat. Yang ketiga, saya akan tegakkan keadilan. Belum jadi pemimpin. Oi, 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 woi. Begitu jadi pemimpin, janjinya dibalik. Janji yang katanya mau memberantas korupsi, sekarang malah korupsinya berjamaah. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat banyak, sekarang malah menambah kesengsaraan rakyat. Janji yang katanya mau menegakkan keadilan, sekarang malah jual beli keadilan. Kita rakyat nih sekarang ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Jangankan harga BBM naik, harga BBM tidak naik saja, semua harga-harga kebutuhan hidup naik. Betul? Dampak yang merasakan kita nih rakyat, terutama kaum ibu. Bu, ibu dikasih uang sama suaminya 5.000 suruh belanja, dapat apa? 5.000 beli apa? Semua harga-harga naik. Betul Bu? Minyak goreng naik, beras naik, listrik naik, telur naik, daging naik, susu terusin sendiri aja lah. Tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Nah, mari kita lihat apa bukti cinta Nabi kepada kita. Pertama, saudara, untuk ukuran hidup zaman sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil man iza zukirtu lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu yang apabila disebutkan namaku dia enggak mau baca sholawat kepadaku, kata Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia.
Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kesederhanaan hidup beliau, Allah pernah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta akan aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong saja. Kamu mau harta yang berlimpah? Ngomong. Kamu mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Kamu mau pangkat yang berentet? Ngomong. Mau apa Muhammad? Ngomong saja. Mendapat tawaran seperti ini dari Allah, apa jawab junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Silakan berikan saya harta yang berlimpah, berikan saya jabatan yang tinggi, pangkat yang berentet, tapi itu semua tidak mampu membuat saya senang selama satu saja umat saya dengar masih masuk ke dalam neraka. Walhasil Rasulullah lebih memilih kita umat hidup sederhana daripada bergelimangan harta benda. Satu. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita, saudara-saudara, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepat hari Senin, hari di mana sama persis ketika beliau dilahirkan ke alam dunia. Saat itu Allah memerintahkan malaikat maut. Malaikat maut, la baik ya Allah, turun ke alam dunia, ambil ruh kekasihku Muhammad, cabut nyawanya pelan-pelan. Turun malaikat maut ke alam dunia, ada suratil insan dalam bentuk manusia ditemani dengan malaikat Jibril. Nabi begitu melihat malaikat Jibril dan malaikat maut, beliau bertanya, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah. Jibril, tolong kasih tahu saya kemuliaan apa yang bakal saya terima begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Kata malaikat Jibril, oh Muhammad, kamu nggak usah khawatir. Inna abwabas sama qad futihat. Sesungguhnya pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah berbaris menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah. Itu saya ya Jibril. Kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umatmu juga enggak usah khawatir. Allah sudah memberikan jaminan. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum akan dibuka sebelum umatmu masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Jadi walaupun menurut abjad kita ini umat paling akhir, nanti di akhirat akan mendapat keutamaan, dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu,
lewat di atas siratal mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh harus mampir ke neraka juga lebih, ya resiko, jangan mau enaknya saja. Kalau memang begitu Jibril, sekarang saya ikhlas, saya ridho. Ayo malaikat maut, silakan cabut ruh saya. Mulai dilakukan proses pencabutan ruh. Naik ruh itu ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada sampai ke tenggorokan. Di saat ajal beliau sudah di tenggorokan, kalimat yang terakhir didengar oleh putrinya Sayyidatina Fatimah, as-sholah as-sholah, an-nisa ittaqun nisa, ummati ummati. Selesai, Rasulullah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nafas terakhir, sebelum ruh berpisah dari jasad, 3 kalimat yang sempat direkam oleh putri beliau Fatimah. Solat, dirikan solat. Perempuan, lindungi perempuan. Umatku, umatku. Ya Allah, ini kan biasanya beda sama kita, Pak. Kita orang tua biasanya kalau mau meninggal yang kita panggilin anak-anak kita. Betul? Udin, ada Din, ada Pak. Somad, ada Mad, ada Pak. Indun, ada Dun, ada Pak. Anak-anaknya sudah pada kumpul, bapaknya ngomong, "Nak, bapak kayaknya udah nggak lama lagi. Bapak pesen nanti kalau bapak sudah nggak ada, kalian jangan bertengkar terus ya." "Iya Pak." "Satu lagi bapak pesen." "Apaan Pak?" "Itu tanah di belakang rumah jangan dijual." "Memang kenapa Pak?" "Punya orang goblok, punya orang." Ibu bapak, saudara-saudara, solat, dirikan solat. Ini pesan Nabi. Ibadah yang kita kerjakan, solat yang kita dirikan, manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Ibadah yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah kok. Solat yang kita dirikan bukan untuk menggembirakan Allah. Sebangkalan orang gak ada yang solat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Se-Indonesia orang nggak ada yang ibadah, Allah nggak akan turun dari tahtanya. Sholat yang kita dirikan, manfaatnya buat diri kita masing-masing. Nah, malam ini saya mau ajak perenungan. Saudara, dalam satu hari satu malam, Allah memberikan kita waktu kan 24 jam. Betul? Betul? Dalam 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat sudah bagus betul tuh. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Dia cepet nih sholatnya, perangkonya gambar geledek soalnya Pak. Kita ambil yang sedang-sedang saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul?
Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Wasiat pertama Nabi, as-shalah, as-shalah. Yang kedua, an-nisa ittaqun nisa. Wanita, lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Bu, ibu-ibu nih hutang jasa teramat besar dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah lahir ke alam dunia, wanita 14 abad yang lalu sangat dilecehkan. Di dunia cuma ada 3 peradaban besar: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Di Romawi, sebuah keluarga boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami bebas memperdagangkan istrinya di pasar. Na'udzubillah min. Di Asia Tenggara, bahkan di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya itu. Pikirin, jangan bayangin lah. Lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, an-nisa imadul bilad. Wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, maka baik pulalah sebuah negara. Jikalau rusak wanita, maka hancur pulalah sebuah negara. Iya bu, iya bu, diangkat harkat martabatnya. Bahkan satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi adalah kaum ibu. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Saya tanya, ibu-ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Kuncinya ridho suami. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya, Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia ridho apa tidak? Ridho, mau kawin lagi katanya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah dan suami ridho, istri silakan masuk surga lewat pintu mana saja. Mudah-mudahan yang hadir semua ini ibu-ibunya istri-istri soleha, calon-calon ahli surga semua. Apalagi saya lihat ibu-ibunya yang hadir cantik-cantik. Tuh, saya yakin pakai bedaknya macem-macem nih Pak. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, Pipa, Paralon. Mau hadir pengajian maulid di pesantren Al-Aziziyah, saya yakin ibu-ibu wangi-wangi semua. Betul bu? Cuma sayang,
Ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ngaku aja lah. Biasanya ibu-ibu kita kalau mau kemana-mana wangi, mau arisan wangi, mau pengajian wangi, mau kondangan wangi, mau tidur sama suami bau apek. Mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Itu ibu-ibu Jakarta. Ibu-ibu Bangkalan insya Allah sama. Ibu bapak saudara-saudara, yang ketiga wasiat Nabi. Saudara jangan lupa, pekerjaan itu yang paling capek pidato. Kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, sudah itu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lah jamaah yang mendengarkan mah enak, terus nih jamaah seperti ini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Yang ketiga wasiat Nabi, ummati ummati. Kalimat terakhir yang dilontarkan oleh beliau sebelum rohnya lepas dari raga, ummati ummati. Di akhir hayatnya Rasulullah tidak memanggil-manggil bangsanya, bangsa Arab. Rasulullah tidak memanggil-manggil zuriyahnya, Fatimah, Hasan, Husain. Rasulullah tidak memanggil-manggil sahabatnya, tapi di akhir hayat beliau yang dipanggilin adalah kita nih, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apakah tidak pantas pemimpin seperti beliau tidak kita ikuti? Apakah tidak pantas pemimpin seperti beliau tidak kita cintai? Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Bahkan dalam satu riwayat ketika kita umat Islam ini berjembat di atas Shiratal Mustaqim, Rasulullah berdiri seraya berdoa sambil mengangkat kedua belah tangan. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Dua. Yang ketiga, bukti cinta Nabi kepada kita. Nanti di akhirat, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, makhluk yang pertama dihidupkan oleh Allah adalah para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan, mereka diberikan tugas masing-masing. Ridwan, la baik ya Allah, siapkan surga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika hidup di alam dunia rajin sujud, rajin hadir di majelis-majelis ilmu, dekat dengan para ulama dan habaib. Untuk mereka siapkan surga. Baik ya Allah. Engkau Malik, la baik ya Allah, siapkan neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik yang ketika hidup di alam dunia tidak pernah sujud kepadaku, jauh dari para ulama dan habaib, tidak gemar hadir di majelis-majelis ilmu, hidup lebih banyak menebarkan maksiat daripada manfaat. Untuk mereka siapkan neraka. Baik ya Allah. Nah, engkau Mikail, pergi ke sorga,
ambil baju kebesaran dan kendaraan yang bernama Buraq, turun ke alam, jemput kekasihku Muhammad. Malaikat Mikail dan Jibril turun ke alam untuk menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di alam ini ya susah Pak, wong alam sudah hancur. Jangankan nyari kuburan, nyari bangkalan saja susah. Malaikat Jibril dan Mikail celingak, celinguk, celingak, celinguk. Alam sudah hancur. Para malaikat ini kemudian bersujud memohon kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, kiranya terbukalah bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad. Terbelah bumi, terbuka, keluar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangkit dari kubur kayak orang baru bangun tidur. Ngucek-ngucek mata, lihat sebelah kanan malaikat Jibril, lihat sebelah kiri malaikat Mikail. Beliau bertanya, ayu yaumin haza ya Jibril? Jibril, ini hari apa? Kata malaikat Jibril, haza ma wa'adar rahman. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat, kiamat. Kalau memang ini hari kiamat Jibril, aina tarakta ummati? Di mana umat saya? Di mana umat saya Jibril? Ya Allah, sebelum akhir hayat kita umatnya yang disebutkan, dibangkitkan lebih dulu, kita juga umatnya yang ditanyakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak saudara-saudara, nah pertanyaannya, kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya hidup ini mengikuti syariat yang memang sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak ibadah dengan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi kita. Di awal saya sudah katakan, hidup ini kalau kita mengaku cinta kepada Nabi harus memperbanyak ibadah. Malam ini yang ingin saya sampaikan dalam rangkaian meningkatkan ibadah, salah satunya saudara, mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai guru-guru kita, itu juga rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita ini umat Islam Bangkalan, hutang jasa teramat besar dengan para ulama. Malam ini kita bisa memperingati Maulid, mengenal sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan karena jasanya para ulama. Betul? Betul. Kita bisa tahu yang mana halal, yang mana haram. Itu kan karena jasanya guru-guru kita. Bahkan kita bisa membaca Al-Quranul Karim, itu karena jasanya ustadz-ustadz kita. Mohon maaf Pak, Bu, sekarang ini orang lebih menghargai artis ketimbang ustadz. Betul? Orang lebih menghargai artis ketimbang ustadz. Contoh, Ayu Ting Ting tampil 6 menit dibayar 60 juta. 6 menit 60 juta. Itu kan cuma gara-gara nunjukin alamat salah. Ya palsu kan salah itu. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita nunjukin alamat sorga. 1 jam pidato, mulut sampai berbusa,
selawewu, la ilaha illallah. Mencintai, menghormati, memuliakan para ulama itu bagian ibadah kepada Allah dan bukti cinta kepada Nabi. Saudara, ulama dengan umat itu sama persis hutan dengan macan. Dua-duanya tidak boleh berpisah. Kalau berpisah, dua-duanya rugi. Coba lihat, hutan kalau tidak ada macannya, hilang seremnya, lenyap angkernya. Datang manusia nebang pohon seenaknya, kok berani? Hutan tidak ada macannya. Betul? Datang orang buang hajat sembarangan, kok berani? Hutan tidak ada macannya. Begitulah kita umat Islam ini. Umat kalau tidak ada macannya, tidak ada ulamanya, aliran-aliran keblinger gampang masuk. Jelas? Jelas? Jangankan tidak ada ulamanya, ada ulamanya saja kadang-kadang aliran keblinger masuk. Tuh, di Jakarta beberapa tahun lalu ada aliran namanya aliran Salamullah. Aliran ini dibawa oleh seorang wanita namanya Lia Aminuddin. Mula-mula Lia Aminuddin mengaku dirinya sebagai nabi, kemudian bikin kerajaan namanya Kerajaan Eden. Ditangkap polisi, ngakunya malaikat Jibril. Oh, ini sejarah, Pak. Satu-satunya polisi di dunia yang bisa nangkep malaikat Jibril cuma polisi Indonesia. Untung ngakunya malaikat Jibril. Coba kalau ngakunya malaikat Israel, polisi pasti bikin pengumuman, saudara-saudara, berhubung malaikat Israel sudah tertangkap, maka hal-hal mengenai urusan pencabutan nyawa untuk sementara ditunda. La haula wala quwwata. Maka kesempatan malam ini saya ingin berpesan kepada saudara-saudaraku umat Islam Bangkalan, silakan cari guru sebanyak-banyaknya, boleh hadir di majelis-majelis ilmu yang lainnya, tapi yang harus kita teliti, jangan lupa silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, mendingan tidak usah. Jelas? Jelas? Tuh, Jakarta alirannya Salamullah. Dari Jakarta kita ke provinsi, ke kabupaten sebelah, Jawa Timur bagian timur. Di Jawa Timur bagian timur ada kiai gaul, namanya Kiai Roy. Kiai Roy pernah mengeluarkan fatwa untuk menambah kehusuan ibadah sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Na'udzubillah min. Saya nggak bisa bayangkan, Pak, kalau sholat boleh pakai bahasa masing-masing, masjid kita ramai. Yang imam orang Jakarta, takbir pakai bahasa Betawi. Tuhan yang gede banget, rame. Masuk orang Jawa Timur, orang Surabaya, ikut sholat berjamaah, takbir lagi pakai bahasa Jawa. Gusti Allah kang gede temen. Yang kasihan saudara kita dari Ambon ikut sholat berjamaah, takbir lagi pakai bahasa Ambon. Tuhan saya nggak ada lawan, bisa rame nih. Ibu bapak, saudara-saudara, saya kembali. Bukti beriman kepada Allah,
bukti mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup ini harus memperbanyak ibadah. Saudara, dalam hidup ini siapa sih orangnya yang tidak pernah berbuat salah? Ibu bapak yang hadir malam ini, ada nggak yang tidak pernah berbuat salah? Ada apa tidak? Semua kita pasti pernah berbuat salah. Betul? Agama mengajarkan kalau kamu berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak ibadah. Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang serta ampunan Allah. Nanti kalau kita semua yang hadir di sini masuk sorga, amin. Di sorga nanti ibu bapak tidak usah heran kalau melihat para ulama, para habaib, para guru-guru kita, pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang kaya yang dermawan. Ibu bapak tidak usah heran lihat mereka ada di sorga. Kenapa? Sorga memang tempatnya orang-orang soleh. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara samperin, saudara tanya, Mbak, iya mas, kok ada di sorga Mbak? Oh, memang bagaimana ceritanya Mbak bisa sampai sorga? Ceritalah perempuan ini, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, Mas juga pernah jadi langganan saya kan. Umpama. Tapi Mas, jujur, saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Saking bakhilnya. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana? Bangkalan. Ngapain di Bangkalan? Ada temen Mas nawarin kerjaan, kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apaan? Jualan apem. Satu malam saya lagi iseng-iseng lewat di depan pesantren Al-Aziziyah, lagi ada pengajian maulid. Itu yang pidato anaknya MJ. Ganteng pisan. Katanya ada hadis, at-taib minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas mendengar hadis seperti ini berlinang air mata saya, terbayang semua dosa-dosa saya. Mulai malam itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang.
Mbak Yu, nje Mas, tuku apem. Maaf Mas, saya sudah berhenti dagang gituan, saya sudah tobat kepada Allah. Saya pulang kampung dan bertobat. Alhamdulillah tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Beriman kepada Allah, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini perbanyak ibadah. Satu. Yang kedua, yang terakhir, kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu harus dibarengi dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Masjid mengajarkan kepada kita umat Islam untuk selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Masjid mengajarkan cari persamaan dan jangan memperbesar perbedaan. Bahwa di tengah-tengah kita umat Islam ada perbedaan, itu adalah rahmah. Tapi jangan perbedaan menyebabkan kita bercerai-berai. Beda boleh, tapi harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Saudara, bahwa saya terlahir anaknya Kiai MZ itu sih kebetulan. Wong saya nggak pernah pesan kok. Ibu bapak yang lahir nih ada nggak yang pesan? Ada apa tidak? Yang tidak kita pesan jangan diributkan. Warna kulit kita kayak begini nih, pesan apa tidak? Jangan pernah ribut gara-gara soal warna kulit. Dari suku apa kita dilahirkan, pesan apa tidak? Pesan apa tidak? Jangan pernah ribut gara-gara soal suku. Bahwa di antara kita berbeda boleh, tapi harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Beda boleh, tapi harus tetap akur. Nih, tangan kanan sama tangan kiri kita beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda, tapi akur. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan gak perlu diundang, dateng garukin tangan yang kiri. Betul? Betul? Artinya apa? Kalau ada tetangganya sakit, datang jengukin, nggak usah tanya partainya apa. Jelas? Jelas? Beda tapi akur. Tangan kanan kerjaannya bagus-bagus, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, ambil kue tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Tangan kiri nggak pernah protes, tahu diri. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan, tapi kan tangan kanan sayang sama tangan kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri, kamu sabar saja, walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Betul? Artinya apa? Yang alim ajarkan yang awam, yang kaya bantu yang miskin. Kalau sudah jadi pejabat, layani rakyat, bukan malah minta dilayani rakyat. Beda boleh, tapi harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ibu bapak, saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 4 jam lebih. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah ini juga kita khususkan buat keluarga besar Pondok Pesantren Radhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 1. Semoga ke depan
lebih dapat mencetak ulama-ulama yang memang diharapkan oleh kita semua. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbighfir lana wa li walidayna. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.